Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana masa kehidupan beliau alaihi salatu wasallam di masa muda sebelum beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengikuti perang Fijar bersama paman-paman beliau. Telah kita sebutkan bahwa Nabi bertugas ketika itu mengumpulkan panah-panah yang telah dilontarkan oleh musuh untuk diberikan kepada paman-paman beliau. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengikuti juga sesuatu atau suatu kesepakatan atau perjanjian yang disebut sebagai Hilful Fudul, di mana penduduk Makkah ketika itu mereka bersepakat untuk tidak membiarkan terjadinya kezaliman di tengah-tengah kota Makkah. Nah, selanjutnya karena dikenal dengan akhlaknya yang baik, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diamanahi untuk membawa barang dagangan milik seorang janda yang kaya raya ketika itu di kota Makkah, yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Khadijah mengutus beliau bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Sudah kita ingatkan ya, Maisarah laki-laki, bukan wanita. Ya. Nah, kemudian Khadijah melihat bahwa perdagangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami keuntungan yang luar biasa. Ya, ada keberkahan di sana, maka Khadijah pun kemudian mengutarakan keinginannya untuk menikahi Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pertemuan kita yang terakhir. Nah, ini yang tema yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan malam hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini berapa usia Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkara yang masyhur di tengah-tengah kita, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu usia Khadijah 40 tahun. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam baru 25 tahun. Apakah benar yang seperti ini? Ya. Apakah benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah dengan usia yang terpaut jauh? Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40 tahun, berarti berapa? 15 tahun jaraknya. Baik, kita akan coba paparkan beberapa pendapat para ulama tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Baik, pendapat yang pertama bahwa usia beliau 40 tahun. Nah, ini yang masyhur di tengah-tengah kita. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, ya, sebuah riwayat dari Al-Waqidi, bahwa Al-Waqidi mengatakan wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 25 sanah. Wa Khadijatu yauma idzin bintu arba'ina sanah. Wulidat qabla al-fil bi khamsi asyrata sanah. Bi khamsa asyrata sanah. Kata Al-Waqidi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah ketika itu beliau berusia 25 tahun. Ini usianya Rasulullah. Wa Khadijah yauma idzin, ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Nah, inilah diambil pendapat yang sama masyhur di tengah-tengah kita bahwa usia Khadijah 40 tahun. Katanya Khadijah itu dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Ya.
Nah, ini riwayat dari Al-Waqidi. Ya, Al-Waqidi ini sendiri dia tidak hidup di masa Nabi SAW, tidak hidup juga di masa para sahabat, di masa belakangan. Dialah yang mengatakan bahwa usia Khadijah ketika itu adalah 40 tahun. Namun pendapat para ulama seperti Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Yahya bin Ma'in, kemudian Ali Al-Madini dan Abu Dawud menilai Al-Waqidi sebagai rawi yang dhaif, sebagai rawi yang lemah. Jadi ini pendapat yang masyhur di tengah-tengah kita, ini bersumber dari seorang rawi yang dhaif, lemah. Kemudian pendapat yang kedua bahwa usia Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berusia 28 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini adalah ulama yang sangat masyhur, ya, meriwayatkan tentang sirah an-nabawiyah. Beliau mengatakan wa kana laha yauma tazawwajaha 28 sanah. Pada hari pernikahannya ketika dinikahi oleh Nabi SAW, kata Al-Imam Ibnu Ishaq, usia Khadijah 28 tahun. Nah, ya, ini yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Maka mana pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Wallahu taala a'lam bissawab. Yang lebih kuat ya bahwa usia Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 28 tahun, bukan 40 tahun sebagaimana yang tersebar di tengah-tengah kita. Apa argumen yang menunjukkan kuatnya pendapat ini? Disebutkan oleh Syekh Akram dia Al-Umari dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ya. Kata beliau memaparkan khilaf bagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, Ibnu Ishaq berpendapat bahwa Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah berusia 28 tahun. Sebaliknya pada riwayat Al-Waqidi disebutkan bahwa usianya adalah 40 tahun. Ya, bahwa usianya adalah 40 tahun. Kemudian kata Syekh Akram dia Al-Umari bahwa Khadijah melahirkan anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi Khadijah itu memiliki anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 6 orang anak. 4 orang laki-laki, nanti kita jabarkan. 4 orang perempuan, maaf, dan 2 orang laki-laki. Nah, keberadaan 6 orang anak ini kata para ulama menguatkan bahwa Khadijah itu menikah usianya 28 tahun. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu sudah mendekati apa? Menopause. Ya enggak? Kalau wanita sudah mendekati usia menopause akan sulit baginya untuk melahirkan, apalagi anak yang banyak ya. Sampai 6 orang anak. Nah, ini pendapat Syekh Akram dia Al-Umari, beliau menguatkan bahwa Khadijah radhiyallahu taala ketika menikah dengan Nabi usianya 28 tahun. Kalau 28 tahun mungkin nggak punya 6 orang anak? Mungkin. Taruhlah 2 orang anak per tahun. Ya, 2 orang anak per tahun. Ya masih mungkin. 2 kali 6 12. 12 tambah 28 40. Masih mungkin. Sangat mungkin sekali sebelum beliau memasuki usia menopause. Ya, maka kesimpulannya yang lebih kuat bahwa usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW usianya 28 tahun. Alasannya kenapa ini yang lebih kuat? Yang pertama tadi yang mengatakan 40 tahun seorang rawi yang dhaif. Kemudian yang kedua, ya, kalau sudah usia 40 tahun sulit bagi dia karena sudah mendekati usia menopause, maka lebih sulit untuk melahirkan 6 orang anak. Ada satu hujah lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bahwa dikatakan ketika Khadijah meninggal dunia sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kan istri beliau Khadijah meninggal dulu, ya, berdekatan dengan wafatnya Abu Thalib. Ya, ketika meninggal Khadijah itu usianya 50 tahunan katanya, 50 tahunan. Ya, maka kalau misalnya Khadijah itu menikah pada usia 40 tahun, nggak mungkin meninggalnya di usia 50 tahunan, pasti lebih 60 tahunan. Kenapa? Karena beliau menikah dengan Nabi 25 tahun, Nabi diangkat jadi Nabi 40 tahun, ada 15 tahun, kemudian sebelum Nabi hijrah itu 10 tahun, berarti ada 25 tahun setelah pernikahan beliau, baru beliau meninggal dunia.
Jadi Nabi menjalani pernikahan, mahligai pernikahan dengan Khadijah itu sekitar 25 tahun. Kalau usianya 28 tahun, 28 tambah 25 itu 53, pas kan? 50-an. Tapi kalau usianya 40 tahun tambah 25, berarti usia Khadijah ketika meninggal berapa? 65. Ya, ini ada kontradiksi dengan riwayat yang mengatakan bahwa Khadijah meninggal di usianya yang ke-50 tahunan. Jadi kalau kita bilang 28 tahun, klop semua. Klop. Dari sisi anak, ya, ini sangat dimungkinkan, kemudian cocok dengan usia beliau ketika meninggal dunia. Ya. Jadi usia Khadijah radhiyallahu taala anha ya ketika itu adalah 28 tahun. Ini pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian bagaimana proses pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha? Sudah kita singgung ya bahwa yang pertama kali menyatakan ingin menikah itu siapa? Khadijah. Khadijah menghubungi seorang teman wanitanya, sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munayyah. Kemudian Nafisah binti Munayyah ini yang menemui Rasul alaihi salatu wasallam. Yang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengungkapkan ya keinginan Khadijah untuk menikah dengan beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui ya, gayung bersambut. Beliau kemudian menyebutkan ini atau mengisahkan ini, mengkhabarkan niat Khadijah ini kepada paman beliau Abu Thalib dan juga Hamzah. Kemudian mereka pun melamar Khadijah ya. Jadi bukan merupakan satu aib apabila seorang wanita yang sudah siap untuk menikah kemudian dia melihat ada seorang laki-laki yang saleh lalu dia mengutarakan keinginan untuk menikahi laki-laki tersebut. Ini bukan aib. Khadijah tidak malu untuk kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permasalahan selanjutnya, siapa yang menikahkan Khadijah? Nah, ini penting untuk kita bahas. Karena berhubungan dengan kisah pernikahannya beliau. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang menikahkan beliau ini adalah ayah beliau sendiri yang bernama Khuwailid bin Asad. Ya, Khuwailid bin Asad. Nah, ini dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ada dramanya ini ya, ketika Khadijah ingin menikah. Menurut pendapat yang pertama ini ya, pendapat bahwa yang menikahkan Khadijah adalah bapaknya sendiri. Jadi disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Khuwailid ini tidak mau memiliki menantu Rasulullah. Alasannya simpel saja, materialistis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang pemuda yang miskin. Ya pegawainya Khadijah ya, bukan saudagar, bukan orang yang kaya. Dan kemarin kita sebutkan ketika wanita-wanita menawarkan jasa menyusui bayi, gak ada yang mau menyusui Rasulullah. Karena apa? Miskin, anak yatim. Maka Khuwailid ini gak mau dia punya mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Maka kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ini, Khadijah membuat sebuah pesta. Jadi dia buat sebuah pesta, kemudian bapaknya dikasih makan, bapaknya dikasih minuman, khomer. Zaman dahulu biasa ya orang minum khomer. Sampai kemudian bapaknya ini hilang separuh akalnya, kemudian dia minta untuk menikahkannya dengan Rasulullah. Maka kemudian dinikahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Ya, ketika bapaknya sadar, ya kata Khadijah, ya terima kasih Pak, udah dinikahkan. Hah? Kaget dia. Sudah menikah Khadijah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua menyebutkan bahwa yang menikahkan beliau adalah paman beliau, yakni Amr bin Asad. Khuwailid bin Asad ya, punya saudara laki-laki Amr bin Asad. Yang menikahkan Khadijah adalah paman beliau, Amr bin Asad. Ya. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, kenapa Khadijah dinikahi oleh pamannya? Dinikahkan oleh pamannya karena bapaknya yakni Khuwailid ini sudah meninggal bahkan sebelum perang Fijar. Perang Fijar yang tadi pertama kita sebutkan, yang Nabi ikut serta dalam perang tersebut mengumpulkan anak panah. Jadi bahkan sebelum Nabi ikut perang Fijar, bapaknya Khadijah ini sudah meninggal. Sehingga riwayatnya Imam Ahmad ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Ya. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Az-Zuhri telah menyebutkan dalam sirahnya ayah Khadijah menikahkan Khadijah dalam keadaan mabuk. Demikian juga beliau meriwayatkan riwayat-riwayat yang senada. Demikian juga atau berbeda dengan itu, As-Suhaili menghikayatkan bahwa Al-Mu'ammili menyebutkan para ulama sepakat yang menikahkan Khadijah adalah paman beliau yang bernama Amr bin Asad. Amr inilah yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah
kemudian pendapat ini yang dikuatkan oleh As-Suhaili, beliau menghikayatkannya dari Ibnu Abbas dan Aisyah bahwa keduanya mengatakan Khuwailid, yakni ayahnya Khadijah radhiyallahu taala anha telah meninggal dunia sebelum perang Fijar. Jadi sudah meninggal sebelum perang Fijar. Jadi siapa yang menikahkan? Paman beliau, yakni Amr bin Khuwailid. Jadi kisah Khadijah menikahkan minta dinikahi oleh bapaknya, kemudian dia buat babuk bapaknya ini adalah kisah yang dhaif, kisah yang lemah. Nah, bagaimana acara pernikahan beliau? Ya, acara pernikahan beliau dilakukan dengan meriah. Ya, ketika itu disembelih hewan-hewan sembelihan lalu dibagikan kepada orang-orang fakir. Kemudian dibuka pula pintu rumah Khadijah bagi para tamu dari keluarga dan karib kerabat beliau. Ada kisah yang menarik ya disebutkan oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli dalam Nisa Haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika itu di antara tamu-tamu yang datang menghadiri pernikahannya Rasulullah adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, wanita yang pernah menyusui beliau. Jadi ternyata Halimah itu datang ke pernikahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah ini menunjukkan ketinggian akhlaknya Khadijah. Ketika mengetahui bahwa Halimah ini memiliki jasa terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah menyusui Nabi alaihi salatu wasallam, maka Khadijah pun memberikan hadiah kepada Halimah yang telah bersedia datang. Apa hadiahnya? 40 ekor kambing. Ya, dibagikan kepada Halimah As-Sa'diyah, diberikan kepada Halimah As-Sa'diyah. 40 ekor kambing kalau dijadikan sate berapa itu, Pak? Banyak sekali ya. Diberikan kepada Halimah. Ini menunjukkan ya Khadijah ini memang tinggi sekali akhlaknya. Ya, akhlaknya sangat mulia, orangnya sangat dermawan. Dan dia menghormati suaminya. Oh, ini wanita yang sudah berjasa kepada suamiku, diberikan 40 ekor kambing. Nah, dari sisi Halimah sendiri ternyata apa? Keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia susui berapa puluh tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu ternyata masih terasa. Ya, ketika sudah menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah masih tetap mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang mendampingi masa-masa awal kenabian beliau, tentu bukan wanita yang sembarangan. Ya, banyak orang mengatakan di balik seorang pria yang hebat ada sosok wanita yang mendukungnya. Ya. Jadi kalau ada orang hebat, ya biasanya ada sosok wanita yang mendukungnya. Ya, jadi Rasulullah SAW juga begitu. Ya, di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sosok Khadijah radhiyallahu taala anha yang memiliki berbagai macam keutamaan. Ya, di antara keutamaannya yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Khadijah ini wanita yang mendapatkan salam langsung dari Jibril alaihissalam dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia mendapatkan rumah yang terbuat dari emas. Jadi Khadijah ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dalam keadaan dia masih hidup. Mana bayangkan? Ya, orang masih hidup, masih jalan-jalan di muka bumi, kemudian ada yang kabarkan, Jibril mengatakan, sudah ada rumah di surga. Masya Allah, ya. Sama kayak Bilal ya. Bilal itu orangnya masih hidup ketika itu, tapi suara sendalnya sudah kedengaran di surga. Masya Allah. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam au ta'am au syarab. Wahai Rasulullah, ini istrimu Khadijah akan segera datang dan dia membawa ya sebuah bejana, sebuah nampan yang berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau nanti dia sudah datang, kalau nanti istrimu ini sudah datang, sampaikan kepadanya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala dan juga aku menyampaikan salam kepadanya. Masya Allah. Seorang wanita yang mulia dapat salam dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Jibril alaihissalam. Tidak sampai di situ kata Jibril alaihissalam, ya.
Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wala nasab. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah bahwa ya di surga sudah ada sebuah istana, sebuah rumah baginya yang terbuat dari emas, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kepenatan. Khadijah masih berjalan di muka bumi ketika itu. Luar biasa. Keutamaan ya yang ada pada diri Khadijah. Allah menyampaikan salam kepadanya dan juga telah disediakan rumah yang terbuat dari emas di surga. Kemudian apa lagi keutamaan Khadijah? Khadijah ini adalah wanita yang terbaik. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan khairu nisaiha Maryam ibnata Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik dari umat ini adalah Maryam, putrinya Imran. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa khairu nisaiha Khadijah. Dan ini menunjukkan sikap pertengahan kaum muslimin ya. Umat Islam itu berada di pertengahan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam sebagai wanita pezina, dan tidak juga seperti orang-orang Nasrani yang menganggap atau mengangkat Maryam pada posisi ilah yang disembah. Jadi sebagian orang Nasrani itu mereka kalau berdoa, doanya itu kepada Bunda Maria. Makanya di rumah-rumah itu ada patung Bunda Maria. Mereka berdoanya kepada Bunda Maria. Maka ajaran Islam berada di pertengahan. Kita tidak mencela Maryam alaihissalam seperti orang-orang Yahudi yang menganggapnya sebagai wanita pezina, tapi tidak membawa Maryam pada posisi ilah yang disembah. Kita katakan apa? Wanita yang mulia. Ya, wanita yang terbaik kata Rasulullah SAW. Khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah. Dan sebaik-baik wanita umat ini adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, Ya. Jadi bagus kalau kita punya anak perempuan, kita beri nama Maryam, kita beri nama Khadijah. Ya, untuk bisa meneladani. Jadi anak-anak kita punya teladan. Kamu itu bapak beli nama Maryam, kenapa? Karena Maryam itu kata Nabi adalah wanita terbaik. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti jejaknya. Kamu bapak beri nama Khadijah, kenapa? Karena Khadijah itu wanita terbaik. Semoga kamu bisa mengikuti jejaknya. Ya. Inilah dulu kebiasaannya orang-orang terdahulu, mereka selalu menamakan anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh terdahulu. Ya. Jadi kebiasaan orang zaman dulu, mereka kalau cari nama itu enggak pusing-pusing. Nama bapaknya siapa, nama ibunya kemudian digabung-gabungkan biar unik. Enggak. Kasih aja nama siapa, nama Nabi. Rasulullah itu punya anak, anaknya dikasih nama siapa? Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian keutamaan Khadijah, beliau ini sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pernah terjadi kecemburuan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pasca beliau pindah ke Madinah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena punya memori yang sangat mendalam, ya. Beliau bersama Khadijah, ketika ada karib kerabatnya Khadijah, ya, beliau memperlakukan dengan baik. Bahkan ketika di Madinah pun Nabi itu masih sering ngirimkan hadiah kepada saudara-saudaranya Khadijah. Jadi masih membangun hubungan yang baik. Bahkan sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Maka ini menimbulkan kecemburuan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau cemburu itu wajar ya, Pak. Istri cemburu itu wajar. Ini juga menimpa ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang enggak boleh itu cemburu buta sampai kemudian ya melakukan hal-hal yang tidak selayaknya ya. Banting piring, pecah gelas, lempar apa ya. Cemburu tetap harus dalam koridornya. Maka Aisyah itu ketika itu cemburu dengan Khadijah. Maka Nabi SAW menjelaskan posisi Khadijah itu seperti apa. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ma abdalanillahu azza wa jal khairan minha. Ya. Allah itu belum pernah menggantikan ada sosok wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ini beliau mengatakannya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sampai sekarang ini Khadijah itu tidak tergantikan. Ya. Qad amanat bi idz kafara bin nas. Dia beriman kepadaku ketika manusia-manusia mengkufuriku.
Ya, Khadijah termasuk wanita yang pertama masuk Islam, membenarkan Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi pertama terima wahyu, siapa yang menghibur Nabi? Khadijah. Ya. Wa sadaqatni idz kadzabanin nas. Dia telah membenarkanku ketika manusia mendustakanku. Ya. Wa wasatni bimaliha idz haramanin nas. Dia telah memberikan hartanya ketika orang-orang mengharamkan hartanya dariku. Wa razaqani Allahu azza wa jal waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah ya telah menganugerahkan kepadaku melaluinya ya anak-anak, di mana yang lainnya Allah haramkan untuk memberikan anak-anak kepadaku. Maksudnya Allah tidak memberikan anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari Khadijah. Dan juga siapa? Satu orang lagi, Maria Al-Qibtiyah. Tapi ini tidak teranggap sebagai istri Nabi. Maria ini ummul walad, ya, seorang budak wanita yang dianugerahkan oleh Muqawqis, bukan seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW. Ya. Nah, Khadijah yang memberikan anak, nggak ada. Ya, Aisyah nggak punya anak, kemudian Maimunah, kemudian Ummu Salamah, ya, tidak memberikan anak kepada Nabi SAW. Saudah nggak berikan anak kepada Nabi. Khadijah memberikan anak kepada Nabi SAW. Jadi wajar kalau Nabi SAW itu memiliki cinta yang sangat mendalam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, ya, Khadijah ini memiliki banyak keutamaan dan dikenal sebagai orang yang pertama. Yang pertama, beliau adalah wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah. Serba pertama. Siapa wanita yang pertama kali dinikahi oleh Khadijah? Ya, oleh Rasulullah? Khadijah. Kemudian yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, siapa? Khadijah. Nanti kita akan sampai pada kisah turunnya wahyu yang pertama kali. Khadijah lah yang pertama kali menenangkan Rasulullah SAW. Kemudian juga yang pertama kali salat bersama Rasulullah, Khadijah. Khadijah orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah. Jibril alaihissalam mengajarkan salat kepada Nabi, kemudian beliau pun salat bersama Khadijah. Jadi yang pertama kali salat bersama Rasulullah dan pertama kali yang diajarkan oleh Nabi salat adalah Khadijah. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Katsir, beliau adalah yang pertama kali memberikan anak kepada Rasulullah. Ya, bahkan satu-satunya dari kalangan istri beliau yang memberikan anak. Kemudian yang pertama kali dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dia masuk surga. Jadi yang pertama kali dapat kabar masuk ke dalam surga itu adalah siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang pertama kali diberikan salam oleh Allah dan Jibril alaihissalam. Kemudian yang pertama kali membenarkan kabar Rasulullah, yang pertama kali wafat dari kalangan istri Rasulullah, dan yang pertama kali, ya, orang yang pertama kali di mana Rasulullah SAW turun ke kuburnya untuk memakamkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini kata Imam Ibnu Katsir, wanita serba pertama Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam. Dari pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini para ulama menyebutkan bahwa lahir dari pernikahan ini 6 orang putra. 6 orang putra dan putri. 2 orang putra, 4 orang putri. Nah, semua putra dan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kecuali satu saja. Siapa itu Bapak dan Ibu? Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pasca wafatnya Nabi. Jaraknya itu setengah tahun, 6 bulan. Jadi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan setelahnya Fatimah meninggal dunia. Dan beliau tidak menurunkan anak laki-laki. Artinya anak laki-laki beliau itu meninggal dunia semua tanpa memiliki keturunan, bahkan meninggalnya ketika masih kecil. Ya, ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa Nabi alaihi salatu wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Ya, jadi beliau tuh enggak punya anak laki-laki, ya. Adapun yang sekarang mengaku sebagai Habib, ya, Habib ini semuanya anak Ali, anak keturunannya Ali dengan Fatimah. Jadi kalau dilihat dari nasab yang istilahnya yang matrilineal, ya, patrilineal, yang menganggap bahwa nasab itu diambil dari bapak, itu nggak ada. Nabi itu udah nggak mengeluarkan keturunan. Anak laki-lakinya wafat ketika beliau masih hidup dan tidak
mengeluarkan keturunan sedikit pun. Ya, jadi keturunannya Nabi SAW itu semuanya kembali kepada Fatimah dan Ali. Jadi para Habib itu sebenarnya kalau dari sisi nasab, ya mereka keturunan Ali, bukan anak dari Rasulullah SAW. Jadi anak Rasulullah yang laki-laki kemudian ada keturunannya. Enggak, ya. Tapi dari anak perempuan beliau, Fatimah. Nah, para ulama menjelaskan kenapa kok ditakdirkan Nabi SAW seperti ini, karena agar tidak muncul pewarisan kenabian seperti Nabi Daud. Nabi Daud meninggal, siapa yang jadi penggantinya? Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi SAW meninggal dunia, maka nanti yang menjadi khalifah itu bukan anak keturunan beliau, tapi siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian digantikan oleh Umar, kemudian diganti Utsman, baru Ali. Ya, anak keturunan beliau yang jadi khalifah itu baru Hasan, Al-Hasan. Pasca wafatnya Ali, Al-Hasan sebentar saja jadi khalifah, kemudian dia berikan kekuasaan, tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kita sekarang saja Nabi gak punya anak keturunan laki-laki saja, orang sudah demikian gulu kepada anak keturunan beliau. Ngambil barokah dari Habib, cium tangannya, mengumpulkan ludahnya, ya sampai sujud kepada para Habib. Demikian gulunya orang. Bagaimana kalau memang ini ada anak keturunannya Rasul SAW dari kalangan laki-laki? Lebih gulu lagi orang. Gulu itu artinya bersikap berlebihan. Kalau bahasa kita? Ya bersikap berlebihan, ya. Bersikap berlebihan. Nah, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa Nabi alaihissalam tidak memiliki anak keturunan laki-laki, ya, atau sudah meninggal sebelum beliau meninggal. Nah, anak keturunan beliau yang pertama dari Khadijah ini Al-Qasim bin Rasulillah, Al-Qasim bin Muhammad. Ini yang pertama anak beliau. Jadi ada anak beliau itu Al-Qasim. Oleh karena itulah kita kalau membaca sirah, orang-orang sering memanggil Rasulullah SAW ya, dengan panggilan Abul Qasim, ya. Seperti ketika di Madinah, Nabi SAW pernah mengajak seorang anak Yahudi untuk masuk Islam. Ketika dia sakit, menjelang wafatnya, ya Nabi mengajak dia untuk masuk Islam. Kemudian kata bapaknya, Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Jadi Nabi itu dikenal dengan panggilan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Kenapa beliau dipanggil Abul Qasim? Karena anak pertama beliau adalah Al-Qasim. Dan Al-Qasim ini ya meninggal dunia ketika berusia 2 tahun. Jadi Nabi SAW belum diangkat jadi Nabi. Bahkan belum diangkat jadi Nabi, Al-Qasim sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua putri beliau Zainab. Ya, Zainab binti Rasulillah. Beliau lahir 10 tahun sebelum kenabian dan menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Ya, menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Nah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, Zainab masuk Islam, tapi suaminya Abul As bin Ar-Rabi' ini tetap dalam kesyirikannya. Sehingga ada kisah yang cukup menyedihkan, nanti di perang Badar, Abul As bin Ar-Rabi' ini termasuk dari pasukan Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. Maka setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Rasulullah SAW memutuskan barang siapa yang ingin anggota keluarganya dibebaskan harus bayar sejumlah uang. Atau membayar apa istilahnya uang pengganti, jaminan ya untuk melepaskan mereka. Maka ketika itu Nabi SAW melihat ada seuntai kalung yang diberikan ya untuk membebaskan Abul As bin Ar-Rabi'. Maka Nabi SAW tertegun. Kenapa Bapak dan Ibu? Ini adalah kalungnya Khadijah. Kenapa kalungnya Khadijah bisa sampai di sana? Ternyata Zainab ya berusaha untuk membebaskan suaminya yakni Abul As bin Ar-Rabi' dengan mengirimkan kalung yang diberikan oleh ibunya sebagai hadiah pernikahan. Maka Nabi SAW tertegun melihat kalung ini, lalu beliau meminta keridhaan para sahabat untuk melepaskan Abul As bin Ar-Rabi' tanpa uang jaminan atau tanpa jaminan. Maka kemudian dikembalikan ya kalung tersebut. Ya. Nah, kemudian Abul As bin Ar-Rabi' pada tahun 6 Hijriah dia ditangkap oleh kaum muslimin, kemudian dia masuk Islam dan menjalani bahtera rumah tangga dengan Abul As bin Ar-Rabi' dengan Zainab. Nah, kemudian Zainab pun wafat tahun 8 Hijriah. Ya, ketika itu Zainab meninggalkan seorang putri yang bernama Umamah. Umamah ini yang kisahnya ketika Nabi alaihissalam sholat di masjid, ketika beliau sujud ada cucu beliau yang kemudian bergelantungan naik ke atas punggung beliau. Ini Zainab, anaknya Ruqayyah, anaknya Zainab. Kemudian putra beliau atau anak beliau yang ketiga Ruqayyah ya, dilahirkan tidak lama setelah Zainab lahir. Dia ini menikah dengan
Utbah bin Abi Lahab. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah, kemudian turun surat Al-Lahab, marah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, mencela Abu Lahab, celaka Abu Lahab. Marah Abu Lahab, kemudian dia menyuruh Utbah untuk menceraikan ya Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah diceraikan. Lalu kemudian Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman ibn Affan. Ya, kemudian dianugerahi seorang putra bernama Abdullah. Nah, Ruqayyah dan Utsman ikut hijrah, kemudian pada tahun kedua Hijriah di perang Badar. Nah, ini alasan kenapa Utsman itu tidak ikut perang Badar. Utsman tidak ikut perang Badar ini karena instruksi dari Rasulullah untuk menjaga putri beliau. Ya, ketika itu Ruqayyah sakit, maka kata Rasulullah, Utsman jaga istrimu. Ini perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Utsman tidak mengikuti perang Badar. Kemudian anak beliau yang keempat adalah Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum ini juga dia menikah dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Sama dengan nasibnya Ruqayyah, dia pun disuruh cerai. Maka diceraikan. Kemudian setelah Ruqayyah wafat pada tahun kedua Hijriyah, maka Utsman menikahi Ummu Kulsum. Jadi tidak menikah secara langsung dua orang kakak beradik dinikahi, tidak. Kakaknya meninggal dulu baru kemudian adiknya dinikahi. Ya, makanya Utsman disebut sebagai Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia menikah dengan dua orang putrinya Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Nah, kemudian Fatimah. Nah, Fatimah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian. Kemudian dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan ini lahir 4 orang anak. Ada Hasan, kemudian Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini nanti yang dinikahkan dengan Umar. Jadi anaknya Fatimah dan Ali itu ada yang menikah dengan Umar, yakni Ummu Kulsum. Nah, Fatimah ini adalah anak yang paling mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari gaya bicara, dari gaya berjalannya mirip sekali dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang wafat, satu-satunya anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pasca wafatnya Rasulullah. Ini setelah 6 bulan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baru Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Nah, kemudian yang keenam adalah Abdullah bin Rasulullah. Abdullah bin Rasulullah, ya Abdullah ini juga disebut sebagai Abdullah At-Thayyib atau At-Tahir. Ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan bahwa At-Thayyib atau At-Tahir ini anak yang lain, anak yang ketujuh. Tapi pendapat yang kuat bahwa Abdullah inilah yang digelari dengan At-Thayyib atau At-Tahir. Abdullah At-Thayyib atau Abdullah At-Tahir. Dan dia meninggal di masa kenabian ketika dia masih kecil. Nah, ini adalah 6 anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ingat satu lagi anaknya beliau, yakni Ibrahim, ya lahir dari rahimnya Maria Al-Qibtiyah pada tahun ke-8 Hijriah. Namun Ibrahim meninggal dunia ya ketika masih kecil. Ya ketika berusia 18 bulan kalau saya tidak salah, ketika sedang lucu-lucunya. 18 bulan Ibrahim meninggal dunia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih dengan wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ya air mata mengalir dan hati merasa sedih. Namun kita tidaklah mengucapkan melainkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kisah pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan rumah tangga yang beliau bangun bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di pekan yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, Allah itu sudah memberikan penjagaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Padahal orang ketika itu namanya juga masyarakat jahiliyah, dipenuhi dengan kejahiliahan. Minum khamr itu biasa bagi mereka. Menyembah berhala itu biasa bagi mereka. Perzinahan itu biasa bagi mereka. Perjudian itu biasa bagi mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melakukan itu semua. Ya bahkan juga beliau alaihi salatu wasalam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai pada aurat beliau. Nanti kita akan sebutkan pada kisah pembangunan kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah dihancurkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibangun kembali, ya sampai kemudian terjadi perselisihan yang
berakibat pada hampir terjadi pertumpahan darah karena perdebatan yang terjadi siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali di Ka'bah. Ini semua insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.